Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Jumat 27 Agustus 2021. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita sebelum istirahat, kita akan kembali mendengar sabda Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Yakobus 1 ayat yang ke-9 sampai 16. Tetapi di sini saya hanya membaca yang ke-12. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa dekat dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Bapa, ajar malam hari ini Tuhan, kami selalu merindukan dekat dengan Tuhan. Walaupun saat tidak mendukung dalam situasi apapun, namun kami percaya Tuhan, Engkau selalu dekat dengan kami. Malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengar sabda Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Yakobus 1 ayat yang ke-12 yang akan saya baca, demikianlah firman-Nya. Berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan, karena sebagai hadiahnya ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dan tema malam hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ujian atau pencobaan. Tapi di sini anak-anak sekolah yang mengikuti ujian pasti mengharapkan naik kelas. Ujian tidak membuat seorang semakin terpuruk, tetapi ujian akan membuat seseorang naik kelas, semakin pintar dan dewasa. Apakah kita bisa tetap berbahagia, bersukacita, dan merasa beruntung ketika kita diperhadapkan pada ujian-ujian itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ujian di sini dimaksudkan agar kita bisa semakin kuat dan kudus di dalam Tuhan. Seperti emas yang terbakar akan semakin murni. Sebab itu Rasul Yakobus mengatakan, kamu berbahagia, bahkan dikatakan beruntung, jika berbagai jenis ujian datang kepada kamu, karena pada akhirnya kamu akan memiliki nilai-nilai hidup yang lebih. Kamu akan semakin kuat dan semakin dimurnikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham disebut bapak orang percaya karena dia telah membuktikan imannya melalui pencobaan yang berat. Pada saat ia taat menyerahkan anaknya yang tunggal, Ishak, kepada Bapa di surga, sebelum pisau itu dijatuhkan ke tubuh Ishak, Abraham mendengar Allah berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Karena itu Abraham disebut bapa orang percaya, dan dia memang orang yang luar biasa. Dalam pencobaan itu Abraham tetap taat kepada Tuhan, percaya pada kebijakan dan rencananya.
sehingga ia semakin kuat dan dimurnikan, karakter-karakter buruk dimusnahkan. Sebab itu mari kita bersyukur tidak seorang pun dari kita terbebas dari pencobaan. Ketika pencobaan datang, marilah kita tetap berbahagia. Mari kita tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kita beruntung sebab melalui pencobaan itu Tuhan sedang memurnikan kita. Dan tidak ada keistimewaan dan tidak ada yang bisa disombongkan. Tiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika pencobaan datang, ingat bahwa kita terbatas dan seharusnya kita terdorong untuk datang kepada Tuhan yang tidak terbatas. Jika kita bersikeras dan berusaha mengatasi sendiri, kita akan gagal. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 berbunyi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab yang memelihara kamu. Ujian juga membuat kita semakin sempurna dan matang. Dalam banyak pencobaan atau ujian, kesulitan, tantangan, sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita. Dengan demikian, iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan semakin diperlengkapi dan sempurna. Pada akhirnya, kita menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang optimis, yang dapat melihat kesempatan di setiap kesempitan. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan kita akan menjadi semakin lengkap dan dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur ketika kami boleh yakin kepada Allah yang menjadi pelindung kami. Kami terus berharap kepada Tuhan sehingga kami tidak takut, namun kami kuat di dalam Tuhan. Malam ini Tuhan, kami akan beristirahat dan tidur. Kami juga memohon kepada Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan, sampai esok hari kami boleh bangun pagi, kami boleh merasakan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di GKJ Semarang Timur yang sakit, mohon kemurahan Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berduka dalam segala situasi apapun, karena selama pandemi ini ya Bapa, mohon perlindungan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan, kalau kami banyak dosa dan kesalahan kami dalam hidup kami sepanjang hari ini, ada perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Tuhan memberkati. Amin.